Halo guys, selamat datang di channel Eka Nikana. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Ad Astra. Film ini menceritakan seorang Roy McBride yang diperankan oleh Brad Pitt, seorang astronot yang melakukan perjalanannya ke tepi luar tata surya untuk menemukan ayahnya yang hilang saat menjalani Proyek 5 dan munculnya gelombang misterius yang mengancam kehidupan planet bumi. Sebelum kita mulai ceritanya, saya ingatkan bahwa konten ini adalah konten spoiler. Jika kalian belum menonton film ini, akan lebih menyenangkan jika kalian tonton terlebih dahulu film ini secara penuh agar lebih menyenangkan, karena menonton film secara penuh sangat-sangat menambah pengalaman kalian dalam menonton film. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Intro. Oke, scene dibuka dengan seorang pria memakai baju astronot yang bernama Roy McBride sedang menyapa teman-temannya, dan dia ternyata sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai maintenance di antena angkasa luar internasional. Di sana Roy sedang memperbaiki lengan robot antena angkasa luar. Tiba-tiba Roy itu merasakan ada kejanggalan seperti gangguan di lengan robot tersebut akibat gelombang misterius yang terdampak di bumi. Beberapa lengan robot tersebut meledak dan Roy pun berusaha mematikan kelistrikan robot tersebut, dan dia menjatuhkan dirinya sampai ke bumi, dan untungnya Roy menggunakan alat lengkap yang berisi parasut dan dia mendarat dengan selamat di bumi. Scene berganti. Roy dipanggil oleh Komando Spacecom bahwa lonjakan telah dilacak ke Proyek 5. Proyek itu dibuat mencari batasan tata surya untuk mencari kehidupan cerdas yang dipimpin oleh ayahnya sang Roy, yaitu Clifford McBride. Di mana dari Clifford sendiri tidak ada yang mengetahui bahwa Clifford mungkin masih hidup. Roy pun menerima misi itu untuk perjalanan ke Mars dan mencoba berkomunikasi dengan ayahnya serta bergabung dengan rekan ayahnya yang dipimpin oleh Kolonel Pruitt. Roy tidak memiliki reaksi terhadap rekannya yang meninggalkan atau mendengar bahwa ayahnya masih hidup. Lalu scene berganti di mana Roy melakukan penerbangan komersial ke bulan yang dikawal oleh anggota militer Amerika Serikat ke pangkalan Spacecom yang terletak di ujung bulan. Setelah sampai di bulan, Roy melakukan perjalanan lagi menggunakan kendaraan yang berada di bulan dengan pengelana bulan menuju pangkalan Spacecom. Namun mereka pun disergap oleh pembajak dan menghabiskan seluruh pengawal dari Spacecom. Setibanya di pangkalan, Pruitt yang sedang sekarat ditempatkan di ruang perawat insentif dan Roy pindah ke kapal Cepheus menuju ke planet Mars. Roy pun mulai melakukan keberangkatannya ke stasiun riset ESA yang berada di Mars dengan menumpangi awak Cepheus. Setelah ingin mendarat di Mars, lonjakan lainnya pun menghantam saat Cepheus mendarat di Mars dan membutuhkan uji coba manual untuk menyelesaikan pendaratannya. Namun kapten sementara ketakutan dan Roy tetap tenang mengambil alih komando pesawat. Setelah mendarat dengan aman, Roy dibawa ke pangkalan Spacecom yang berada di bawah tanah, di mana ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Helen Lantos. Mereka pun melakukan sebuah perbincangan dan datanglah seorang laki-laki yang mengajak Roy ke sebuah ruangan untuk melakukan misi yang mencari tahu keberadaan ayahnya dengan menggunakan pesan suara yang dimiliki oleh stasiun riset ESA. Percobaan itu pun berulang berkali-kali dan petugas tersebut memberitahu bahwa percobaan Roy itu tidak berhasil. Roy pun curiga karena adanya sesuatu yang janggal oleh petugas itu. Roy beranggapan bahwa percobaan ini sebenarnya berhasil dan direspon oleh sang ayah. Roy pun diasingkan ke kamar kenyamanan dan Helen mengunjungi Roy. Lalu ia mengungkapkan bahwa ia lahir di Mars dan merupakan putri dari anggota kru Proyek 5. Ia menunjukkan rekaman rahasia Roy yang mengungkapkan bahwa kru dari ayah Roy telah memberontak dan mencoba untuk kembali ke bumi, menyebabkan Clifford terpaksa untuk mematikan sistem pendukung kehidupan mereka, termasuk orang tua Helen. Lalu scene berganti di mana Roy ditinggal oleh awak pesawat Cepheus. Lalu
Helen menolong Roy agar sampai ke pesawat tersebut cara menyelinap ke danau bawah tanah bawah stasiun peluncuran roket. To you, being pulled down the same dark hole. Sebelum pesawat tersebut meluncur kembali melanjutkan misinya, Roy sampai di pintu belakang pesawat. Namun, sistem pesawat pun memberikan tanda darurat bahwa adanya penyusup. Tetapi, penyusup tersebut adalah Roy. Karena Roy ingin melanjutkan misinya untuk bertemu ayahnya, Roy pun masuk ke dalam pesawat. Semua kru di dalam pesawat diperintahkan untuk menetralisir Roy. Roy pun meyakinkan orang yang berada di dalam pesawat tersebut bahwa ia tidak untuk menyusup. Lalu terjadilah sebuah pertikaian di dalam pesawat, sehingga seluruh orang yang di pesawat pun akhirnya tewas oleh kesalahan dia sendiri karena menghadang Roy untuk ikut dalam misi tersebut. Roy pun tinggal seorang diri di pesawat tersebut. Namun, dia tetap berkomitmen untuk melanjutkan misinya sampai bertemu sang ayah. Dia pun mematikan seluruh komunikasi yang berada di pesawat. Setelah menempuh perjalanan yang sangat lama, Roy pun menemukan pesawat yang dipimpin oleh ayahnya untuk melaksanakan misi Project 5 yang berada di sekitaran planet Neptunus. Lalu dia pun langsung menuju pesawat tersebut menggunakan pesawat ulang-alik dari pesawat Cepheus. Namun pesawat ulang-alik pun rusak menabrak benda-benda di sekitaran cincin Neptunus. Roy pun keluar dari pesawat ulang-alik tersebut. Pesawat itu pergi dan Roy pun memasuki stasiun. Setelah memasuki stasiun, Roy pun menemukan mayat-mayat para kru di stasiun tersebut. Roy menanam muatan nuklir sebelum bertemu dengan ayahnya. Dan ia tidak lupa mengambil data-data yang berada di pesawat tersebut, lalu melanjutkan perjalanan sampai akhirnya bertemu dengan sang ayah. Roy pun mengajak sang ayah untuk pulang ke bumi, namun ayah pun menolak. Lalu Roy pun terpaksa berbohong dengan berkata ingin melanjutkan Project 5 ini berdua dengan ayahnya agar bisa mengajak ayahnya untuk keluar dari pesawat tersebut. Setelah berhasil mengajak ayahnya untuk keluar dari pesawat tersebut, muatan nuklir yang dipasang oleh Roy pun berfungsi dan sang ayah melepaskan ikatan tali yang berada di baju astronot Roy. Setelah terlepas tali tersebut, ayah pun pergi di luar angkasa karena ia tidak ingin diajak kembali ke bumi. Roy pun terpaksa melakukannya dan berhasil mendorong dirinya kembali ke Cepheus menggunakan serpihan lembung stasiun sebagai perisai terhadap puing-puing cincin Neptunus. Lalu Roy pun masuk dalam pesawat Cepheus tanpa bahan bakar yang cukup. Untuk kembali ke bumi, ia mengandalkan gelombang kejut dari ledakan stasiun untuk mendapatkan kecepatan yang diperlukan. Data yang diambil dari pangkalan menunjukkan bahwa manusialah satu-satunya kehidupan cerdas di alam semesta. Roy semakin yakin untuk kembali kepada orang-orang terdekat dan ia pun melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke bumi. Dengan data yang baru ditemukan, ia mengutarakan pendapat dalam evaluasi psikologi. Lalu, Roy pun berhubungan kembali dengan istrinya yang bernama Eve. Film pun selesai. Film Ad Astra tergolong berbeda dari film-film antariksa lainnya. Kita seolah mendengar sambil melihat visual prosa dari pergulatan jiwa seorang astronot yang meskipun kapasitasnya untuk menjelajahi tata surya, yang pada akhirnya hanya manusia biasa yang seperti kitalah yang bisa melakukannya. Tapi menurut saya film ini sangat nyaman untuk ditonton. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika kalian mempunyai ide-ide film yang lainnya. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.